Ya, makanya tadi kan gue bilang dibikin sedramatisir mungkin gitu kan. Garam ya. Iya, sekarang memang cerita orang dulunya hidupnya susah terus akhirnya dia jadi orang sukses tuh, ya itu disukain sama orang-orang kita gitu loh. Kali ini Bro Gamal bongkar pikiran kedatangan seorang pengusaha skincare nih. Ini kawan gue namanya Andika. Dia ini bikin skincare namanya Klorisman. Tapi di sini gue nggak akan bahas tentang bisnis. Gue nggak akan nanya tentang dia kiat-kiat sukses. Enggak, karena itu basi. Jadi gue bakal tanya dia tentang isi pikirannya. Bro Andika, apa kabar nih? Halo Bro Faris Gamal. Bro Faris Gamal. Baik gue. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Oke. Tapi gue nggak nanya soal diri lo, nggak apa-apa kan ya? Gak apa-apa dong. Gue mau bongkar pikiran lo. Siap. Langsung aja. Oke. Jadi gini, gue tuh ngelihat pengusaha-pengusaha di Indonesia nih. Di luar negeri gue nggak tahu ya. Di Indonesia, yang UMKM kek, mau yang besar kek, kok pada jual kemiskinan founder-foundernya ya? Lo ngerasa ada fenomena itu nggak sih? Oke. Kalau yang ditanyain adalah itu ya, pertama gue bakal cerita dari sisi diri gue dulu ya, Riz ya. Karena kan selama ini orang juga taunya nih gue sebagai salah satu CEO yang memang punya latar belakang bukan orang ada gitu ya. Dan lu udah pasti udah tahu itu kan. Tahu, gue tahu. Branding gue sebagai CEO yang memang ex anak jalanan gitu loh. Nah tapi terkait latar belakang gue sebagai anak jalanan itu sebenarnya udah melekat sama diri gue tuh sebelum gue jadi CEO Kloris gitu. Bahkan dulu kan gue kuliah di UNJ gitu ya. Sorry tuh saya nih, kalau kita ngomong UNJ apa sih favoritnya gitu loh. Ya kan itu ya memang karena kebetulan dia kampus negeri aja gitu. Tapi kalau dibandingin sama kampus-kampus lain, ya itu ratingnya masih kalah. Nah, tapi kenapa akhirnya gue bisa dikenal gitu loh ketika gue masuk UNJ, karena latar belakang gue memang yang bukan dari orang ada kayak gitu loh. Jadi kalau gue cerita tadi dari sisi kenapa akhirnya banyak orang-orang nih yang saat ini menjadi founder bisnis itu akhirnya ngejual kisah hidupnya di masa lalu. Kalau menurut gue kalau kisahnya itu memang bener sah-sah aja sebenarnya. Ya kan? Itu perpandangan gue, perspektif gue ya dalam melihat fenomena ini. Apakah fenomena itu ada? Jelas banyak, Pak. Ya enggak sih? Nah, dan itu enggak cuma di Indonesia doang sebenarnya, Riz. Kalau lo tahu Jack Ma kan, dia juga sering tuh bilang betapa susahnya hidup dia dulu waktu dia tuh ngegedein Alibaba gitu lah. Ya enggak sih? Gitu. Dan itu memang dibuild kan, dibangun gitu loh. Sedramatisir mungkin gitu loh. Nah, kalau memang itu ceritanya bener, menurut gue sah-sah aja. Tapi kalau semisal akhirnya orang berbohong dan menjadikan itu sebagai strategi buat dia jualan ya, itu yang sebenarnya yang nggak bagus sih kayak gitu kalau dari gue. Gue nggak bilang orang-orang bohong. Cuman yang gue bilang adalah dalam akal pikiran gue ya, ceritanya itu keasinan, kebanyakan garam gitu. Oke. Menurut lo apa bener-bener nggak ada garamnya? Itu story-story itu pasti digaramin kan? Kalau menurut gue ya mungkin ada gitu ya. Ya makanya tadi kan gue bilang dibikin sedramatisir mungkin gitu kan. Garam ya. Iya, sekarang memang cerita orang dulunya hidupnya susah terus akhirnya dia jadi orang sukses tuh, ya itu disukain sama orang-orang kita gitu loh. Emang nggak basi ya? Maksud gue itu dilakukan oleh semua orang, nggak basi kah? Diulang-ulang terus pola-pola kayak begitu? Selama banyak orang Indonesia yang suka, menurut gue sih sah-sah aja sih hal kayak gitu diceritain kayak gitu loh. Kecuali mungkin sekarang udah banyak ya, Riz. Maksud gue kreator-kreator juga yang ngulik itu kan gitu loh. Yang sah-sah aja sih. Cuman yang gue bingung orang nggak bosen ya? Ya lu tanya sama gue gitu. Dari sudut pandang gue nih, Riz ya. Karena kan gini, fenomena itu memang ada kayak betul, gitu ya. Setuju. Kayak gitu loh. Tapi kalau dari gue, yang memang gue pernah hidup susah di masa lalu, menurut gue sah kalau orang cerita soal itu gitu loh. Karena kalau gue sendiri waktu itu, Riz, lu kan pasti pernah ngeliat video gue tuh yang viral di TikTok ya. Tahu. Gue sekolah di sekolah khusus anak jalanan gitu kan. Hidup gue susah dan itu memang waktu itu gue ngebangun itu tujuannya bukan untuk jadi populer. Ya gue senang cerita aja gitu loh. Senang aja ceritain itu gitu loh. Nah terkait apakah bosan atau enggak ya. Selama banyak yang suka dan video-video kayak begitu masih bisa trending, berarti masih banyak juga orang yang demen gitu loh. Banyak. Dengan cerita orang soal itu gitu loh. Ya nggak cuma di dunia pengusaha doang sih. Betul. Bahkan ikut IMB pun, ikut Idol pun. Yes. Kadang orang ngasih SMS gara-gara kesian sebenarnya. Betul, entertain lah itu sebenarnya kan. Ternyata memang kita tuh doyan begituan ya. Betul. Orang-orang kita tuh ya. Doyan banget orang kita tuh sama hal-hal begituan. Iya. Nah, lo itu gua lihat di YouTube lo ya. Andika Ramadan kan.
Lo kan mengglorifikasi tulisan CEO before 30. Ini di banner YouTube-nya gue lihat ya. Oke. Emang apa keren ya gitu jadi CEO before 30? Oke, balik lagi gue bicara dari perspektif gue, Riz, sebagai orang yang memang dulu tuh nggak punya apa-apa gitu ya. Nah, jadi kalau menurut gue itu sebenarnya bukan glorifikasi, lebih ke proud aja sih gue sama diri sendiri kayak gitu loh. Nah dulu waktu sebelum jadi CEO Clorisman juga kan gue sempat tuh, Riz, jadi beberapa kepala di sebuah komunitas sama organisasi, dan gue memang terbiasa untuk naro apa yang lagi gue lakuin tuh di bio, ya kan, dan berbagai profil di sosial media gue kayak gitu loh. Nah buat gue nih yang memang latar belakangnya tuh balik lagi nih, orang biasa aja akhirnya gue bisa jadi ataupun diberikan kepercayaan gitu ya untuk megang sesuatu yang besar, ya gue punya kebanggaan terhadap itu gitu loh. Dan akhirnya itu ya coba gue sampaikan lewat sosial media gue. Oke. Nah kalau gue kayak gitu. Sekarang lo udah 30. Udah 30. Udah dong. Udah ya? Iya, kan sama kayak lo. Iya, seumuran ya. Iya. Tapi maksud gue jadi CEO itu kan apa susahnya sih? Oke. Lo tinggal bikin CV, bayar 5 juta. Lo gabung HIPMI, pakai CV itu, jadi CEO udah. Nggak daftar HIPMI pun udah jadi CEO kan? Ya, tapi kan itu bohong kan? Bener gak sih? Tadi kalau bikin CV maksudnya. Bikin CV, bikin PT kan 5 juta. Oh, maksud lo CV? Sorry salah gue. Iya, Maksud gue bikin CV. Bukan kurikulum vitae ya? Bukan. Okay. CV PT. Oke. Apa sih CV itu? Iya. Singkatannya komanditer itulah iya, pokoknya. Bikin badan di bawah usaha. PT lah ya, oke. Lo tinggal bikin badan usaha, PT atau CV, cuma bayar 5 juta. Jadi direktur. Udah jadi CEO. Bisa gabung HIPMI malah. Nggak ada susahnya sebenarnya kan. Jadi maksud lo kebanggaannya apa? Ya. Nah, balik lagi ya Riz ya. Kalau yang ditanya adalah gue kan kenapa gue senang banget gitu loh. Kalau tadi bahasanya tuh glorifikasi gitu. Tapi kalau menurut gue sih itu lebih ke proud aja sih. Bangga terhadap diri sendiri gitu. Karena gue terbiasa memang ngelakuin itu. Ada beberapa organisasi dan komunitas yang gue kembangin sebelum gue jadi CEO. Dan memang itu waktu itu sering gue sampaikan ke banyak orang. Kalau gue ya founder dari organisasi ataupun komunitas ini gitu loh. Lagi-lagi karena dulunya memang gue gak punya apa-apa, Riz. Artinya ketika gue bisa nge-handle sesuatu yang besar, ya gue ngerasa gue bangga terhadap pencapaian itu dan orang mungkin harus dikasih tahu soal itu, gitu loh. Kalau gue gitu. Iya, gue tahu sih. Clorisman emang udah malang melintang nih ya, besar ya. Dari 2016. 2016, iya. Lo ini suka join komunitas pengusaha? Oke, kalau komunitas pengusaha gue sampai sekarang belum pernah join. Kenapa dengan nama Clorisman ini lo nggak masuk HIPMI aja gitu? Oke. Kalau ini ya, jawaban jujur ya, belum ada waktu untuk ke situ. Nah, tapi bukan berarti gue nggak aktif untuk ketemu sama orang, Riz. Nah, kalau misalnya ditanya nih, misalnya penting nggak sih ngebangun relasi ya gitu ya, ketemu sama orang lain di luar orang-orang yang ada dalam bisnis kita, menurut gue itu penting kayak gitu loh. Walaupun gue belum join HIPMI nih, kayak gitu ya. Nah, kalau jawaban jujurnya gue memang belum ada waktu untuk ke situ gitu. Mungkin akan. Ya maybe ya someday. Oke. Kayak gitu. Nah cuma penting menurut gue untuk ketemu sama orang lain di luar orang-orang yang ada di dalam kantor kita. Meskipun gak harus join komunitas. Yes. Kayak contohnya gue ketemu sama lo kan. Kita kan bukan ketemu di HIPMI kan. Kita kenal. Kita kenal. Tapi kan kenal karena satu dunia. Satu dunia. Gak mungkin agak susah buat gue kenal sama pengusaha kayu maksudnya gitu loh. Untuk lo ya. Berarti karena gak satu dunia kan. Betul. Ya lo juga susah kali mungkin kalau ketemu sama dunia yang tukang mobil apa gimana. Dan itu mungkin kita bisa dapetin kalau kita gabung organisasi pengusaha kayak HIPMI gitu loh. Dan menurut gue itu ada manfaatnya. Kayak gitu, Riz. Jadi gak cuman nongkrong-nongkrong doang betul, kali ya. Betul. Nggak iya. Gue sih ngeliat apa ya, ngeliat teman-teman pengusaha gue nih ya. Join HIPMI. Ya itu kayak sebagai sebuah achievement dalam kehidupan yang langsung ditaruh di bio. Bahkan di atas brandnya dia sendiri gitu. Ya gue nggak tahu kenapa pada gue juga ngeliat itu sih pada sebenarnya. proud banget itu. Yes, menurut gue ya biasa aja. Toh tinggal daftar doang. Betul. Lo ini kan tipikal orang selama gue kenal lo ya. Doyan ikut seminar bisnis. Iya. Gimana selama ini kebanyakan ikut seminar bisnis, cerita motivasi sukses, kebanyakannya jual ludah atau kebanyakan yang benar gitu? Spesifik bisnis motivasi maksudnya, seminar motivasi. Seminar bisnis apapun, workshop kayak atau apapun gitu. Oke, gue orangnya suka belajar, ya Riz ya. Jadi gini, sebagai pemimpin di sebuah company gitu ya, menurut gue masih banyak hal yang harus gue pelajari gitu loh dari orang lain. Dan kenapa itu alasannya gue sering ikut seminar ataupun workshop gitu ya.
Karena ada hal-hal yang harus gue tahu dan mungkin itu gue nggak tahu sebelumnya kayak gitu. Ditambah kalau kita ngomongin bisnis di digital marketing nih, Riz, itu kan dinamis banget Pak. Gitu loh. Lo mana nyangka nih maksud gue kita mana menduga sih aplikasi kayak TikTok yang dulu identik sama anak alay, tahu-tahu ya sekarang banyak orang-orang kaya baru dan brand-brand tuh bisa gede dari sini gitu. Nah, terkait TikTok ya yang paling paham itu siapa pasti orang yang udah ngejalanin duluan dong. Nah, kadang gue ikut workshop tuh tujuannya untuk itu sebenarnya. Jadi gue pengen belajar dari orang-orang yang memang udah ngejalanin itu duluan. Nah, gue pernah sekali ikut seminar motivasi, ya kan? Dan lu juga tahu waktu itu ya, Riz ya, terkait seminar motivasi itu. Nah, kenapa gue datangnya seminar motivasi itu gitu loh? Padahal pembicaranya itu nggak punya bisnis apapun. Selain bisnis konsultan bisnis ya. Karena dia punya sertifikat dari US dan lain-lain gitu. Nah, karena sebelumnya gue baca buku dia. Jadi bukunya dia itu udah gue baca dari sebelum gue tuh jadi CEO-nya Kloris ya. Gitu kan. Nah, jadi gue udah pernah baca buku dia dan gue tertarik aja. Kalau gue ikut seminar ini mungkin gue bakal ketemu sama orang itu langsung. Ditambah waktu itu salah satu pembicaranya juga dia ngundang direktur marketingnya Uniqlo gitu loh. Nah, karena gue suka fashion juga ya dan sering datang ke Uniqlo, gue pengen denger aja gitu loh pemaparan seorang direktur marketing. Dia ngembangin bisnis itu kayak apa sih? Nah, ada gak sih hal-hal yang bisa kita pelajarin gitu dari mereka? Ya itu banyak gitu loh, dan itu gue terapin di Kloris Man gitu. Tapi apakah di seminar itu dia ngasih tahu daging? Ada yang ngasih tahu daging, ada juga yang enggak gitu. Ada yang nunggu kalau mau daging beli lagi gitu. Udah pasti. Di upscale, ada yang gitu. Seperti itu. Tapi ada juga yang enggak kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya yang kalau mau daging beli lagi tuh biasanya seminarnya gratisan. Ya kan? Tujuannya tuh buat jualan lagi sebenarnya. Gue pernah ikut tuh seminar belajar jadi importir. Oh iya. Lah tahu lah namanya kan. Datang cuman cepet gitu. Dikasih tahu apaan tuh? Jualan semua. Kulit ikan kagak ada dagingnya gitu. Oke. Tapi gimana tipsnya kalau kita mau? Gue bukan orang yang sering datang sesering elu pastilah. Gue suka datang tapi nggak sesering elu gitu. Apakah harus ngambil judul yang spesifik banget biar dapat yang daging? Apakah yang general itu pasti tulang isinya? Oh enggak. Iya, kalau gue sepakat. Lebih baik ambil yang memang spesifik banget. TikTok marketing ya TikTok marketing. Yes. Jangan cara saya menjadi kaya, jangan begitu kan? Iya, enggak begitu. Semisal cara membuat konten biar jadi FYP gitu loh. Itu lebih Kupas spesifik tuntas lah, itu spesifik lebih banget spesifik kan. Ya. Dan kalau lo memang butuh itu ya lo datang ke workshop itu sih. Enggak general banget lah. Tapi kadang-kadang kan orang yang jago bikin konten FYP pun tadi tuh seminarnya dia belum tentu bisa ngajarin orang sebenarnya. Kadang gitu loh. Gue juga pernah ikut gue pernah ikut course digital marketing selama 3 bulan gitu ya di tempat bagus lah. Cuman ya apa ya, kayak gue jadi trauma gitu loh. Gue tuh keseringan dikecewakan gitu. Ketika ikut seminar gitu ya. Seminar ikut workshop, ini apa-apaan ini begini. Apalah tips yang paling topnya buat tahu bahwa inilah daging, the real daging gitu. Oke, tipsnya itu pertama lo harus spesifik nih. Tema apa yang memang lagi lo butuhin banget dan lo perlu tahu itu gitu loh, ya kan. Yang kedua lo harus lihat juga nih, yang bawain siapa gitu. Memang orang ini terbukti nggak sebelumnya memang udah pernah ngelakuin itu. Semisal ada orang yang ngebahas tentang TikTok Ads gitu. Nah, yang jadi pembicara semisal si siapa nih, namanya Bang Tomo gitu. Nah lo lihat cara latar belakang di internet sekarang kan udah terbuka ya Riz ya. Lo bisa lihat sosial medianya, lo bisa lihat profil dia di Google ataupun di YouTube. Apakah memang bener nih dia seahli itu gitu loh. Nah kalau memang bener-bener ahli, ada nggak brand yang dia handle sekarang dan bener-bener jadi gede dari ilmu TikTok Ads-nya gitu loh. Nah kalau gue ngeliatin dari situ, pertama temanya lo harus spesifik, lo mau belajar apa, lihat yang bawain tuh siapa. Kalau memang udah sedalam itu lo ngeriset workshop yang bakal lo datengin, langsung datang, pasti bakal daging banget isinya gitu sih. Lo sendiri sering nggak ngisi workshop, seminar? Oke, sering banget. Kalau gue sering banget diundang. Nah tapi memang biasanya temanya general Riz, karena yang undang anak-anak kampus. Kalau anak-anak kampus itu kan mereka bukan profesional ya. Biasanya tuh ya kiat-kiat jadi entrepreneur sukses. Motivasi lah. Motivasi. Apa sih yang harus gue lakuin dari kuliah gitu loh. Kalau gue pengen jadi pengusaha. Banyaknya alma mater lo mungkin UNJ yang undang. Enggak, lintas kampus kok. Lintas kampus. Gue diundang di berbagai kampus. Ada juga kadang tuh pengusaha yang kebanyakan seminar dibanding ngurusin bisnisnya gitu ya. Tapi lo membatasi frekuensi lo seminar gitu. Oh sudah pasti dong. Nah itu kalau ada pengusaha nih yang lebih sering seminar dibanding ngurus bisnisnya, mungkin memang seminar itu adalah bagian dari bisnisnya dia. Gitu Riz. Make sense. Yes gitu loh.
Karena kan strategi jualan itu ada berbagai jenis ya, Riz ya. Nah tadi yang lo bilang kan, apakah ada seminar-seminar yang pas lo masuk, ternyata lo nggak dikasih daging, tapi kulit ikan gitu loh. Kalau lo mau daging lo disuruh beli lagi gitu ya. Ya itu memang salah satu metode jualannya dia gitu. Gue mau nanya nih soal Chlorismen. Oke. Ini kan brand udah dari 2016, berarti kan udah berapa? Mau 8 tahun? Ya jalan 8 tahun. Ini kan bukan brand yang sering gue lihat ngendorse artis ya. Apa gue nggak tahu? Gue nggak ngeliat itu. Gue nggak ngeliat bahwa Chlorismen ini ngendorse Raffi Ahmad kayak atau siapa gitu ya. Gimana cara lo saingan sama katakanlah MS Glow yang men tuh, yang endorse itu gila-gilaan bakar duit. Gimana cara lo eksis sampai sekarang dengan saingan yang kayak begitu gitu? Oke. Nah pertama gue harus akuin Riz, yang namanya kolaborasi sama orang yang memang udah terkenal tuh juga penting ya. Artinya kita dari Chlorismen itu nggak pernah nutup diri untuk kerjasama sama siapapun. Nah tadi kan lu sempat bilang nggak pernah ngelihat, tapi sebenarnya kita pernah kerjasama sama seleb gitu ya. Pertama sama Chico Jericho di tahun 2018 kalau nggak salah, dan sama Onat kan di tahun 2022 tuh. Oh ya Onat, gue ingat. Iya, Onat. lo tau ya. Kemarin kan gue sempat kerjasama sama Onat, kolaborasi kan. Nah kita lihat kerjasama dengan berbagai pihak termasuk seleb itu penting gitu loh. Tapi itu bukan satu-satunya jalan gitu loh untuk bikin brand lo tetap eksis gitu kan. Nah kalau dilihat sebenarnya dari 2016 sampai sekarang, Chlorismen ini kan perusahaan rintisan Riz, yang dari awal berdirinya ya kita nggak disuntik modal sama siapapun gitu loh. Gitu kan. Nah jadi dari awal sebenarnya yang kita coba mainin adalah dan diangkat itu gimana akhirnya nilai-nilai kreativitas itu bisa ngeboost penjualan kita gitu loh di digital marketing kayak gitu kan. Gitu. Jadi di mana tonjokan utama lo? Hooknya itu di mana? Di marketing digital gitu? Yes, udah pasti dong. Bukan digital di KOL. marketing. Bukan di KOL. Bukan di KOL. Lebih ke digital marketing sih. Konten sih terutama ya. Acuannya kalau sekarang kayak gitu kan. Berarti mungkin kalau orang mau dia bisnis nggak ada duit, mendingan belajar seminar marketing digital gitu ya? Yes, begitu. Karena memang cost-nya lebih murah udah pasti kan. Kayak gitu loh. Nah terus terkait tadi ya, MS Glow misalnya gitu kan. Nah sejujurnya gue bukan tipe CEO juga yang sering banget nganalisis kompetitor gitu. Dan ngelihat apa yang mereka lakuin gitu loh Riz. Nah kalaupun memang gue ngelihat bisnis-bisnis sejenis gitu ya, gue lebih suka memang bisnis-bisnis sejenis itu yang, maksud gue bisnis-bisnis sejenis gitu ya. Yang memang mereka itu bagus banget dari segi konten kreatifnya kayak gitu loh. Gue lebih suka yang lihat seperti itu gitu loh, dibandingkan yang bakar duit ngendorse artis gitu. Karena kalau kita ngomongin sales nih ataupun konversi ke penjualan, apakah bener brand yang endorse artis itu pasti laris banget gitu loh? Enggak juga. Karena gue udah ngebuktiin itu gitu pas kerjasama sama beberapa seleb gitu kan. Nah berdampak nggak ke penjualan? Berdampak, cuman nggak masif gitu. Kalau awareness mungkin iya kayak gitu. Kenapa gitu menurut lo? Karena gini Pak, kalau menurut gue ya soalnya kalau kita kerja sama Onat katakanlah kayak begitu kan. Nah itu lebih ke brand awareness aja sebenarnya, gitu loh, lebih ke brand awareness. Nah jadi followersnya Onat dari berbagai kategori manusia nih misal gitu ya. Memang dia anak musik misalnya, terus dia mungkin pengikut Habib Jafar makanya follow Onat gitu ya. Dia tahu nih Onat kerja sama Chlorismen. Tapi apakah dia benar-benar bakal beli Chlorismen ya belum tentu kayak gitu loh. KOL pun begitu kan? KOL pun begitu. Itu dulu, tapi kalau sekarang bisa juga sebenarnya di KOL itu diarahin langsung untuk ke sales series kalau gue ngeliatnya gitu. TikTok gitu ya? Iya di TikTok kayak gitu kan. Sebenarnya kan kalau gue ngeliat pengusaha kayak Juragan 99 gitu ya. Yeah. Dia kan pengusaha yang sangat bergaul dengan artis. Yang itu nguntungin dia juga pasti kan. Betul. Jadi brandnya makin, ya orang makin tahu lah. Perkara beli atau enggak itu nextnya lah. Tapi tahu gitu kan. Lo gak ada niatan untuk jadi orang yang lebih bergaul gitu. Bergaul sama artis lah, bergaul sama seleb. Gue nih ya, lo nanya gue nih. Perkara terjual apa enggak itu nanti. Tapi kan dikenal kan pasti. Enggak sih kalau gue. Kalaupun gue akhirnya ketemu sama artis ataupun seleb itu tujuannya pasti jelas gitu. Karena gue gak pengen cuman ya bergaul ataupun membangun relasi sama mereka aja gitu. Berarti lo kurang punya skill buat nongkrong kali ya? Ada dong. Iya kan ini buktinya. Maksud gue nongkrong dengan orang baru setiap hari gitu kan nongkrong terus. Kalau setiap hari ya gak mungkin juga lah. Karena kan banyak juga yang harus diurusin ya Riz ya kayak gitu loh. Sebenarnya kan gitu. Sebagai pengusaha lo bisa delegasi ke pasti. Anak-anak lo gitu. Betul. Ya lo nya sibuk muter-muter aja. Tapi lo gak suka gitu ya? Enggak, gue gak suka. Capek juga kali? Yes. Berarti lo bukan aktivis kali. Aktivis kan harusnya jago main lo. Ini udah masuk aktivis nih. Ini gue bakal masuk ke pertanyaan yang politis. Oke. Ini ya gue pengen bongkar pikiran pandangan politik lo. Di TikTok nih ya.
kita kan sama-sama tahu lah. Top brandnya adalah brand luar negeri. Ada brand lokal yang masuk top 3 tapi kan gapnya jauh banget. Kalahnya tuh jauh banget loh. Menurut lo, haruskah negara turun tangan bikin regulasi buat memudahkan yang lokal dan mempersulit yang luar negeri? Oke. Kita kan tahu gitu bahwa mereka nih brand-brand luar negeri, brand Cina khususnya ya, mereka udah tahu TikTok lebih dulu dibanding kita. Pastilah mereka lebih jago gitu. Kalau kita kan masih mesti trial error dulu, ada waktu yang kebuang dulu, pasti kita kalah sama mereka. Nah, menurut lo gimana, harus dibiarin aja free market atau emang harus turun tangan nih pemerintah? Tapi disclaimer, gue nggak anti asing ya, gue sendiri importir nih. Gue nggak anti asing, gue nanya dong pandangan politik lo. Oke, pandangan politik ya. Sebelum gue ngebahas tadi ya soal gimana harusnya pemerintah ngelihat fenomena ini gitu. Nah sebenarnya kan kalau kita ngelihat brand asing gitu ataupun brand dari luar itu ngebanjirin market di Indonesia, Riz, itu bukan baru sekarang ya. Bukan pas TikTok baru muncul, tapi memang dari dulu udah begitu, iya nggak sih? Tapi sekarang pakai merek. Ya oke. Dulu nggak pakai merek kan? Enggak, maksud gue kalau kita ngomongin fashion misalnya, Riz, iya nggak sih? Ya orang lebih suka mungkin pakai sepatu dari Nike gitu kan, Adidas dibanding Carville lah gitu. Maksud gue seperti itu gitu loh. Ini bukan bermaksud gue bilang Carville itu buruk gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin persaingan, brand luar itu ya dari dulu memang selalu jadi top of mind gitu loh. Nah, tapi itu berbeda kalau kita ngeliat fenomena sekarang nih, Riz. Nah, gue nggak bahas langsung ke TikTok. Nah, contoh kayak gue ngisi seminar di salah satu SMA di Bekasi gitu. Dan sering lah gue ngisi seminar di berbagai SMA. Itu anak-anak SMA itu beda pakai secara fashion ini, dia beda banget sama generasi kita, Riz. Kalau dulu kan pas kita itu mungkin anak SMA tuh pakainya Vans, DC. Nah kalau anak-anak sekarang tuh ya pakai brand-brand lokal juga mereka. Ventela misalnya, Kompas, Geof Max. Nah gue banyak cari tahu tentang brand-brand itu. Sebenarnya apa yang bikin mereka tuh disukain banget sama anak-anak sekolahan, sama anak-anak muda. Sebenarnya kan karena ya branding yang memang dibangun secara kreatif dan masif gitu loh. Nah menurut gue di alih-alih pemerintah itu ngebatasin produk-produk dari luar, kalau gue lebih berharap pemerintah itu justru ngedukung pertumbuhan brand-brand lokal. Nah dukungannya itu bukan cuma dari kata-kata sebenarnya. Pakailah brand lokal gitu loh. Tapi ada aksi nyata yang memang dia lakuin gitu loh. Ya misalnya kalau kita ngomongin negara nih ya, gitu loh. Mungkin ada kementerian ataupun dinas khusus gitu loh yang bisa nyambungin ataupun ngasih jembatan antara brand-brand lokal ini ya dengan marketnya gitu loh. Kalau marketnya anak muda ya mungkin dibikin program tuh. Ya itu maksud gue. Itu kan regulasi juga. Betul, tuh. Regulasi. Perlu. Kalau gue bukan membatasi. Oke. Bukan membatasi brand luar. Tapi memudahkan Brand lokal. Karena persaingan itu bakal selalu ada, Riz. Ya nggak sih? Iya. Bener nggak? Lo sepakat nggak? Berarti kan harus dibikin tidak adil kan? Yes. Dibikin yang lokal lebih mudah. Berarti lo setuju kan harus dibikin tidak adil lapangan bermainnya gitu? Karena sudah pasti pemerintah itu harus mendukung ya. Bisnis-bisnis yang dibangun sama ya orang-orang kita sendiri gitu loh. Itu memang perannya negara gitu loh, Riz. Nah, sekarang ada nggak? Apa cuman gimmick cinta brand lokal doang? Oke. Kalau kita lihat konteksnya presiden nih, Pak Jokowi ya. Sebenarnya kan gue ngelihatnya ya di era Jokowi sekarang, brand-brand lokal itu lebih bisa unjuk gigi dibandingkan dulu. Ya kan? Karena tadi fenomenanya gue nggak sekali dua kali tuh ngelihat di digital atau di lapangan itu gue udah mulai ngelihat brand-brand lokal itu udah mulai disukain ya sama banyak orang, terutama brand-brand khusus anak muda nih, Riz. Fashion sama skincare kayak gitu ya. Kayak gitu loh. Nah, itu berbeda banget sama dulu kayak gitu loh. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan Jokowi juga kan, Presiden Jokowi ini coba ngedananin diri dia sama brand-brand lokal sebenarnya kan. Yeah. Salah satu sepatunya itu kan dari Nah Project gitu ya. Gitu loh. Bahkan setahu gue Kaisang juga pakai dari Brodo atau Nah Project juga gitu loh. Kayak gitu sih. Nah, terkait peran ataupun programnya, kalau secara personal itu sudah ada dukungan terhadap itu. Endorse gratis. Yes, tapi kalau program konkret itu belum sampai ke bawah gitu loh. Contoh misalnya, gue kan tinggal di Depok nih, ya nggak sih? Depok itu kan pasti punya dinas UMKM lah ataupun koperasi. Nah itu menurut gue sebagai brand skincare yang berasal dari Depok, Chlorismen ini ya menurut gue belum benar-benar dibantu, bukan dibantu ya, diangkat banget gitu loh. Belum ada peran negara untuk ke arah situ gitu. Mestinya kan contohnya misalnya Chlorismen ini sebagai brand lokal, brand Depok nih, brand asal Depok, dikasih pajak reklame yang kecil banget. Yeah. Kalau perlu didiskon abis-abisan gitu kan. Harusnya yang kosong-kosong daripada kosong. Betul banget. Kasih aja buat Chlorismen, mesti gitu ya. Yes, pajak-pajak baliho maksud lo gitu. Ya baliho. Reklame yang di pinggir jalan. Betul baliho. Yes.
Kan banyak yang kosong kan, Yes. punya pemerintah daerah gitu, nggak dikasih juga kan? Atau sumbangan-sumbangan kayak pajak dikurangin, Betul. sama aja ya, Mm-mm. nggak ada bedanya. Nah gue sendiri nih, gue kan importir ya. Gimana tanggapan lo? Gue importir, tapi gue jual barang itu nggak mahal amat. Harus nggak nih importir tuh dibikin aja harga eceran terendahnya gitu loh. Harga eceran terendah maksudnya harga jualnya gitu. Harga jual terendah, sorry. Karena banyak tadi tuh brand-brand luar negeri yang dia punya modal, dia masukin barang, karena modalnya banyak, dia bakar duit. Nah, Dijual murah itu murahnya murah banget. Dia merugi, tapi emang sengaja rugi 5 bulan, 6 bulan, nanti bakal dibalikin sama dia. Itu kan nyata kan? Ada yang jual murah, yang murahnya banting harga maksud lo? banting harga gila-gilaan gitu. Sebenarnya nggak mungkin dia untung. Menurut lo gimana? Gue bukannya soal sah atau enggak, tapi menurut lo gimana cara nyikapinnya sebagai brand lokal yang nggak mungkin untuk banting harga kayak mereka gitu? Kita masih bahas TikTok berarti nih. Ya, yang gue lihat di situ kan. Iya. Karena kan tadi lu nanya soal lu ya Riz ya, sebagai importir kayak gitu kan. Nah, jadi gini, kalau balik lagi kalau gue Riz, soal pembatasan gue termasuk orang yang nggak sepakat sama itu gitu. Nah, karena sampai kapanpun gitu ya, yang namanya pengusaha itu pasti pengen dapat keuntungan gitu loh Riz. Nah, dan salah satu strategi yang memang sekarang banyak dimainin itu adalah ngebanting-banting harga. Dan itu sebenarnya bukan hanya dilakuin sama para importir gitu Riz. Tapi brand-brand lokal yang memang produksinya itu juga di Indonesia gitu loh. Mulai dari produksi bahan baku, produknya sampai kemasannya. Itu banyak juga yang mainnya ke arah situ gitu loh. Nah jadi itu yang memang yang lagi rame sekarang. Cuman kalau untuk brand-brand lokal yang mungkin nggak punya kemampuan untuk banting harga. Karena dia tahu mungkin HPP ataupun modal produknya udah gede banget kayak gitu ya Riz ya. Ya tinggal naikin aja value-nya sebenarnya kayak gitu loh. Karena orang itu kan membeli itu bukan hanya karena murah Riz sebenarnya. Karena bisa jadi ya memang value produk itu yang dicari sama orang ini gitu loh. Kayak gitu. Ya gue ngomong gini, ini suara orang-orang TikTok nih. Yes. Karena banyak komen-komen TikTok ya. Ya selalu lah komen-komen itu komen-komen yang kayak ya harusnya pemerintah kan turun tangan. Artis kenapa jualan? Artis Kayak kenapa jualan? Itu kan sama aja kayak barang impor datang ke Indonesia kan sama aja lah. Kayak artis datang ke lapaknya rakyat gitu. Iya. Lo ya kalau lu kan nggak ada masalah sebenarnya kan. Yes. Yang jadi masalah kan banyak afiliator yang merasa Betul. kalah saing sama Baim Wong, sama Ruben Onsu. Itu Ruben Onsu gila loh. Gue bangunnya jam 3. Jam 3 dia masih live. Ini orang ngapain? Iya, Sampai gua jam ngeliat 7 itu, Pak. pagi. Yes, karena pakai wig gitu kan. Kok niat banget itu kan? Yes. Ya karena cuan, Pak. Tapi ya afiliator yang rakyat biasa pun kan nggak serajin itu gitu ya. Betul. Nah, jadi itu ceritanya kan kemarin gue sempat bikin konten turis. Nggak tahu ya lo nggak atau nggak tuh di TikTok gue kan. Jadi gini, ada beberapa orang juga yang kan itu komen di TikTok gue. Bilang, Bang gimana ya cara mengatasi rasa malu saat live gitu. Simpel aja jawaban gue gitu. Lu semua pada tahu Baim Wong kan? Ruben Onsu kan? Lu tahu dong mereka tuh seleb, udah punya duit. Malu nggak tuh mereka jualan panci, magicom, gue bilang gitu. Ya terus lu ngapain malu? Kalau masih belum punya duit, gue bilang begitu. Ternyata saat itu vibes-nya, atmosfernya di TikTok itu lagi rame banget Pak. Orang nggak compare. Penjualan di artis itu jauh lebih rame dibandingkan orang biasa. Tapi faktanya kalau lu lihat top 100 kreator teratas, itu nggak semuanya artis kok Pak. Banyak juga orang-orang kaya baru yang tadinya tuh biasa aja tapi dia berhasil kaya dari situ. Iya mereka kaya itu sebelum ada artis gitu kan. Nggak juga sih Pak. Sampai sekarang sekarang masih top juga sampai sekarang. Banyak. Kalau lu lihat top 3 kan nggak ada artis malah. Sampai sekarang. Iya untuk fashion ya. Sorry bukan fashion maksud gue untuk beauty. Sampai sekarang. Yes. Itu nggak ada artis di peringkat 3 besar gitu loh. Tahu Mami Louise kan? Mami Louise gitu loh. Itu salah satunya. Kan dia bukan artis kan? Iya nggak sih? Jadi lo sangat tidak pro pembatasan apapun untuk siapapun. Kalau gue lebih sepakat sebenarnya pembatasan itu gimana ya? Kita mau membatasi kayak apapun, orang bakal selalu dapat celah sih, Riz. Ya nggak sih? Jadi lu prefer harusnya subsidi aja. Support sebenarnya. Buat yang lokal, kecil-kecil ini, gitu UMKM gitu. Atau afiliator kecil. Yes, karena gue memang ngelakuin itu juga kan sekarang, Riz. Jadi kan gue punya ini ya. Kan sebagai brand yang eksis di TikTok, gue pasti gue berusaha untuk memaksimalkan gitu ya. Apa yang ada di TikTok itu untuk ningkatin penjualannya Flourishman gitu ya. Nah salah satunya kan dengan bekerja sama kreator. Cuma kreator yang gue ajak kerja sama ini kan gak semuanya kreator gede, Riz. Ada juga memang yang mereka tuh benar-benar newbie dan baru belajar di TikTok. Nah itu tanggung jawab gue untuk ngajarin mereka sebenarnya. Nah itu kan akhirnya ada feedback juga yang didapetin sama Flourishman kan. Kalau mereka pada pinter jualan ya nanti pasti itu berdampak juga ke salesnya kayak gitu loh. Ada support dari kitanya gitu loh dari sisi itu. Menurut lo?
Kalau misalnya beda presiden yang kepilih, apakah akan berbeda juga pengaruhnya buat bisnis lo nih? Enggak. Jadi mau Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo sama aja? Sama aja. Karena kalau kita belajar politik gitu ya Riz ya. Di Indonesia ini partai-partai, kan gini, presiden itu kan diangkat sama partai udah pasti. Ya kan sih? Nah partai-partai yang ada di Indonesia itu ya kan menurut gue sekarang tuh nggak ada yang memang dibesarkan sama ideologis. Gitu loh. Semuanya ya gitu-gitu aja. Kepentingan gitu loh. Ya kan makanya lo bisa ngelihat partai-partai yang sebelumnya bermusuhan di tahun 2019 ya akhirnya mereka berkawan gitu kan di tahun depan gitu loh. Untuk mengusung capres tertentu kayak gitu loh. Jadi maksud gue gimana? Maksudnya gini, nggak ada partai yang benar-benar ideologis dan otomatis tidak ada juga ya kan paslon yang nanti bakal maju yang menurut gue benar-benar ideologis dan bakal ngubah sistem kenegaraan secara keseluruhan. Yang memberikan jaminan bahwa betul, kecuali memang ada capres yang bakal kayak Kim Jong Un gitu misalnya. Mungkin itu bakal berdampak ke bisnis kita. Iya dong. Ya nggak usah kejauhan ke Kim Jong Un sih. Gue nggak hanya sampai dia merubah bentuk negara. Ini lebih ke kebijakan-kebijakannya. Nggak sih. Kalau selama bentuk negara ini nggak diubah, menurut gue sih nggak ada pengaruhnya. Pasti kan ada presiden yang lebih konservatif. Yang dia tuh lebih kita bentengin nih Indonesia jangan masuk produk-produk asing. Ada juga yang lebih industrial yang ayo masuk aja. Kita bebas aja gitu kan. Pasti kan ada tuh perbedaan sifat yang industrialis kah, yang konservatif gitu. Oke, maksud lu biar semisal kayak Vladimir Putin gitu. Ya. Ya, yang dia kan sekarang kan berdikari tuh konsepnya tuh. Ya nggak sih? Kalau memang ada capres yang seperti itu, yang konservatifnya ke arah situ, ya mungkin iya bakal berimpact. Itu membantu lo dong. Udah pasti dong Riz, kalau akses brand-brand ataupun produk-produk dari luar itu ditutup buat datang ke negara kita, udah pasti kan orang juga masih butuh produk itu dan beli yang ada kan gitu loh. Akses dari luar ditutup, ya pasti yang ada di dalam yang bakalan laku gitu loh. Cuman kalau gue belum ngelihat itu. Belum ngeliat visi itu. Karena so far pada ngambang aja ya. Yes, pada ngambang aja. Cari aman dan semua. cari aman semua gitu loh. Isu-isu yang diangkat ya belum ke arah situ ya. Dan mungkin kalau ada capres yang berani ngangkat isu itu berbahaya banget buat diri dia. Ya nggak Riz? Ya karena lu tau lah, capres ini kan pasti dimodalin sama banyak orang. Ya nggak sih? Jadi mau dia jadi konservatif nggak aman, mau jadi super industrialis pun nggak aman juga. Benar. Mendingan ya udah, gue paling Pancasila aja. Gitu aja pokoknya ya. Itu paling aman. Iya, yang penting gue menang lah kayak yang gitu. penting dia menang. Gue Pancasilais gitu ya. Emang kacau. Yes, Pancasila itu sekarang dijadikan hanya sebagai apa ya? Jawaban teraman gitu. Iya. Ideologi kamu apa? Pancasila gitu ya guys. Nah nih akhir-akhir ini ya nih rezim pemerintah sekarang nih tahun ini ya banyak banget tanggal merahnya. Oke. Lu gedek gak ada tanggal merah tiba-tiba dibikin cuti bersama tuh panjang long weekend banyak banget nih. Lu terganggu kah? Lu kesal kah? Dalam konteks gue melihat tim gue di kantor atau melihat potensi pembelian produk-produk gue nih yang akhirnya terganggu? Dua-duanya. Oke, pertama kalau terkait keputusan pemerintah yang ngasih libur banyak banget gitu ya, gue nggak kesal sama sekali gitu ya Riz ya. Karena dari segi tim internal gue punya strategi memang, di mana gue menyiapkan tim-tim khusus freelance yang dia tuh nggak masuk Senin sampai di office hours, tapi dia tersedia untuk di hari libur dan hari Minggu dan hari-hari libur nasional. Artinya tim di Klorisman itu nggak pernah kekurangan orang, walaupun kita selalu libur panjang. Nah, yang kedua kalau dari segi potensi kehilangan orderan, mungkin nggak sih orderan kita jadi semakin sedikit karena orang jadi sering libur gitu loh. Iya, itu kan logikanya begitu logikanya. Iya, kalau gue sih kebetulan kalau dari data kita nggak ngeliat ada penurunan sih, Riz. Justru orderan itu rame ketika hari-hari libur justru. Bukan hari weekday lebih rame gitu? Enggak, malah di hari libur Pak. Orderan di hari Minggu itu selalu lebih ramai pasti dibandingkan orderan di hari Senin kayak gitu. Karena mungkin lagi-lagi ya produk gue kan dijual di digital ya, Riz. Ya mungkin orang lebih enjoy pesan itu ketika dia dalam kondisi waktunya luang gitu loh. Bukan dalam kondisi dia lagi sibuk gitu kan. Pas lagi kerja kayak gitu. Tadi kalau lu ngomong lu ada freelance, ya itu kan nambahin kos lu. Karena ada libur kebanyakan, jadi lu keluar kos buat nalangin libur pemerintah ini. Iya dan itu gak masalah sih buat gue. Karena masih masuk sih hitungannya. Jadi karena kan gue juga punya hitung-hitungan ya Riz ya. Artinya itu gak jadi beban yang gimana-gimana. Soalnya kalau memang ada freelance pun, libur dari pemerintah ya berapa sih paling lama? Paling 3 hari. Ya gak sih Riz? Iya 3 Bener hari. kan kayak gitu loh. Gak kayak libur lebaran yang sampai seminggu gitu kan. Tuh. 3 hari misalnya satu orang karyawan freelance taruhlah lo kasih 150.000 per hari. Per orang kan berarti 4,5 gitu loh. Kalau ada 10, 4.500.000 itu masih masuk akal lah. Masih nutup lah gitu. Masih masuk gitu anggarannya. Nah lo ini bayar pajak setiap bulan. Usahakan bayar pajak kan.
lo punya sumbangsi lah buat negara. In return, apa sumbangsi negara buat lo yang lo rasain sebagai pengusaha nih? Oke, kalau gue boleh jujur, ya gue belum benar-benar ngerasain itu, gitu ya Riz ya. Gue belum benar-benar ngerasain itu gitu loh. Jadi ketika memang kita diwajibkan untuk membayar pajak sebagai sebuah perusahaan ataupun personal nih misalnya, kan lu juga pasti bayar pajak dong, yang ngasih pajak kendaraan dan lain-lain kayak gitu loh tiap bulannya. Ya itu lu lebih ke, kalau gue lebih memenuhi kewajiban gue sebagai warga negara aja, bukan akhirnya gue ngelihat ada feedback yang dikasih sama negara dan akhirnya gue harus bayar. Itu udah kewajiban gue. Lebih ke biar nggak dihukum aja gitu ya. Udah pasti dong, Rizky kan sebagai warga negara yang baik ya. Lebih karena takut lah. Iya. Padahal sebenarnya nggak win-win gitu ya. Yes, nggak win-win gitu loh. Kalau gue ngeliatnya gitu. Apa saran lu buat pemerintah nih? Lu kan ya anggaplah lu mewakili brand lokal, anggaplah begitulah. Apa sih saran lo yang paling mudah yang bisa dikerjakan oleh pemerintah buat bikin lo seneng lah sebagai pembayar pajak gitu? Oke, kalau dalam konteks gue ya, itu sebenarnya tadi Riz, kan gue sempat ngomong juga ya tadi pas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu, gimana caranya nih pemerintah itu benar-benar menjalankan fungsi berbagai lembaga yang ada di dalamnya gitu. Karena kalau kita ngelihat lembaga-lembaga negara nih, kayak misalnya kalau konteksnya kota, itu kan di Depok tuh kalau nggak salah dinas UMKM ya dan koperasi ya. Ya gue nggak paham gitu pekerjaan mereka itu apa, ya nggak sih? Nah mungkin ada kerjanya tapi mungkin tidak efektif gitu loh. Nah gue berharap sebenarnya pemerintah-pemerintah di daerah terutama ya itu bisa lebih banyak tuh ngasih wadah gitu ya untuk brand-brand lokal yang ada di daerah itu untuk ketemu dan ngobrol. Nah soal program apa yang mau dijalanin sebenarnya itu bakal ketemu ketika ada obrolan Riz di antara pihak pemerintah dengan orang-orang yang ada di industri gitu loh. Jadi lo minta wadah buat berkolaborasi sesama udah brand. pasti dong. Dan komunikasi itu yang sampai sekarang gue nggak pernah lihat sih. Dan nggak pernah gue rasain. Lintas industri gitu ya? Gue pernah sekali doang waktu itu. Tapi itu gue diundang bukan sebagai perusahaan ya. Sebagai personal gue pernah diundang ke acara pemerintah untuk ngasih pemahaman materi tentang bisnis ke UMKM. Dan itu gue happy-nya bukan main. Karena memang gue senang Riz ya. Yang namanya kayak begitu gue senang banget ketemu sama UMKM, ketemu sama emak-emak, bisa ngajarin mereka tuh gue suka banget gitu loh. Belusukan ya? Yes, belusukan. Nah maksud gue, akhirnya kan ketemu nih kolaborasi ya. Ya gini deh Riz, pemerintah nih bikin program entrepreneurship buat warga gitu loh. Tapi dia ngedatengin orang-orang yang ada di dalam pemerintahan juga yang mungkin gak ngerti bisnis gitu loh. Yang gak bakal efektif juga kan programnya. Nah itu kan kerjasama itu sebenarnya harus dilakuin gitu loh. Nah dari situ kan nanti mungkin ada hal-hal juga yang bisa gue maksimalin kan. Apakah nanti misalnya gue kan sekarang di Clorisman ini juga kan kita udah kita produsen juga, udah ada pabrik gitu loh. Ya apa nanti misalnya UMKM ini disupport dengan produk-produk gue, atau mungkin bisa dibikinin produk juga kayak gitu loh. Dan lain-lainnya gitu loh. Atau mungkin artinya win-win gitu. Atau mungkin lo berharap jadi kepala dinasnya mungkin gitu. Enggak sih. Enggak ya? Gue belum ada rencana sih untuk ke situ, Riz. Ya karena gue ngerasa gue lebih bisa bertumbuh gitu loh. Ketika gue ada di industri sih gitu. Saat lo nanti bosen dagang nih, ini kan anggaplah nanti pas 10 tahun, 1 dekade gitu ya. Bosan pasti, semua orang pasti bosan. Sekalipun secinta apapun lo sama Clorisman pasti kan bosan ada lah. Umur bertambah, pandangan hidup berbeda gitu. Mungkinkah one day lo masuk ke legislatif atau ke eksekutif itu? Mungkin iya, Riz. Kan dulu kan lo aktivis-aktivis gitu yes, ya. Jadi kalau kita ngomongin soal perubahan ya, yang paling mungkin kita itu ngerubah sesuatu itu kan ya ketika memang kita tuh ya jadi pejabat publik gitu loh Riz. Ya gak sih? Demonstrasi bisa ngubah kebijakan gak? Bisa. Tapi lo butuh masa ribuan, puluhan ribu gitu loh untuk ngubah itu. Karena buat nge-push orang-orang yang memang ada di dalam gedung gitu kan. Tapi kalau misalnya lo jadi pejabat publik, ya lo bisa ngambil keputusan apapun gitu loh. Tapi kalau lo cuman anggota legislatif satu orang nih, lo bisa apa? Ya berat Pak. Ya itu makanya. Kan ujung-ujungnya ya kan? Lo cuma nurutin ya arahan dari fraksi lo aja kan. Betul. Nah itu sebenarnya yang tantangannya ada di situ sih Riz. Nah kenapa akhirnya itu gue sekarang ada di industri gitu. Karena gue nih sebagai ex-aktivis ya, waktu gue di kampus kan, gue aktivis kampus dulu di UNC gitu loh. Ada banyak loh teman-teman gue juga yang langsung terjun ke dunia politik gitu loh. Dan sore itu saya gitu. Ya udah pasti jadi apa ya, pion gitu Pak. Pion fraksinya. Gitu. Udah pasti dong. Lu gak punya kekuatan apapun. Lu datang tanpa uang, ya kan, tanpa masa gitu loh. Tanpa support system nih yang bisa ngedukung lo untuk buat kebijakan yang keren lah gitu loh di pemerintahan sana, ya lo nggak bakal bisa ngelakuin apapun gitu. Nah makanya kalau kita lihat kan Riz, rata-rata itu ketua partai itu udah pasti pengusaha Pak. Kenapa tuh? Karena punya uang.
kuasa, ya kan? Nah ini bener tuh, ya lo punya uang, lo punya kuasa, itu memang bener gitu loh. Itu omongannya kemarin ya. Iya, punya uang, beneran punya Riz, kuasa, gitu iya. loh. Lo nggak bisa, lo bisa bertarung secara pemikiran gitu loh. Tapi ketika lo punya uang, lo lebih punya kuasa. Keren. Contoh misalnya, kalau di organisasi, gue anak organisasi nih Riz, dulu Riz ya. Lo misalnya masuk organisasi tertentu Riz, pecinta alam misalnya. Lo mulai masuk sebagai anggota biasa. 2 tahun kemudian lo bisa jadi kepala pecinta alamnya. Tapi kalau misalnya lo masuk politik itu nggak bisa begitu Pak. Lo mau 5 tahun di partai juga, kalau lo nggak punya kekuatan apapun, ya lo bakal tetap jadi pion, ya nggak sih? Nah itulah kenapa gue nggak mau langsung masuk ke situ, Riz. Berarti lo kayak dulu. Harusnya begitu. Idealnya emang begitu, Pak. Gitu ya. Kalau enggak ya lo tujuannya buat cari duit ke pemerintahan. Tapi kan bener kalau yang kaya pun juga pengen cari duit juga, ada yang merasa begitu kan? Ya itu kan dia, ya nggak sih? Maksud gue gini loh. Kalau gue arahnya nggak ke situ, gitu loh. Kalau gue pengen cari duit ya gue nggak mau ke situ, Riz. Kalau memang nanti nih, someday misalnya, kan tadi kan dibilang 10 tahun ke depan gitu ya, gue jenuh sama apa yang gue lakuin, tapi gue ngerasa duit yang gue dapat belum banyak gitu loh, belum cukup, ya maka gue nggak bakal masuk ke pemerintahan. Jadi tujuan gue untuk masuk ke sana itu bukan untuk cari uang pasti. Semua orang bilang gitulah. Kita nggak tahu kan gimana. Ya insya Allah lah, semoga istiqomah ya. Anggaplah kita berhayal lo jadi ketua fraksi partai apalah katakan gitu. Lo berarti punya kuasa nih buat ngarahin bikin regulasi apa? Apa yang mungkin lo bikin regulasi? Apa yang menurut lo penting harus diadain nih? Gue mau tahu dari kacamata pengusaha nih. Apa regulasi yang lo bakal adakan gitu? Oke, terkait regulasi itu kan peraturan ya. Peraturan. Sebenarnya ini nggak ada kaitannya sama apa yang lagi gue jalanin sekarang. Cuman mungkin ada kaitannya sama latar belakang gue sebagai anak jalanan nih, ya Riz ya. Nah ini bukan bermaksud untuk show up ya, tapi gue itu salah satu orang yang menurut gue Riz, itu bisa ngubah kehidupan gue pribadi. Karena gue punya kesempatan untuk sekolah lebih tinggi. Dengan uang yang bisa dibilang terjangkau. Dengan biaya yang bisa dibilang murah gitu loh. Nah, karena gue dulu pernah kuliah di UNJ. Karena gue pernah sekolah dengan sekolah gratis di sekolah master gitu ya. Maka akses gue untuk bisa tahu banyak hal dan ketemu banyak orang akhirnya terbuka. Sehingga gue bisa kayak sekarang. Jadi gue meyakini sebenarnya kalau anak-anak Indonesia di luar sana yang mungkin ya berlatar belakang sebagai orang yang memang gak berpunya, itu dikasih kesempatan untuk dapat pendidikan terjangkau bahkan gratis, ya mungkin bakal lebih banyak lagi orang-orang yang kayak gue. Nah jadi regulasi yang bakal gue atur seandainya nih, mungkin someday gue masuk ke pemerintahan, gue pengen banget tuh, ya kan, dimana akhirnya pemerintah itu bisa mengatur bahwa setiap anak itu bisa sekolah tanpa harus mikirin. Sekolah nih katakan dia sekolah harus sampai kapan? Sampai kuliah ya? Sampai kuliah, kalau gue ngeliatnya begitu. Ya kan, nah semisal, tapi bukan dengan membatasi pendirian sekolah-sekolah swasta ya. Kita nggak bisa nutup mata lah, banyak juga orang mendirikan sekolah memang tujuannya profit gitu loh. Kalau tujuannya profit ya mau ngomong soal akses buat orang-orang susah ya juga bakal ketutup mungkin. Nah mungkin tapi pemerintah bisa ambil peran, Riz. Mungkin sekolah-sekolah swasta ada porsi nih misalnya 30% untuk anak-anak nggak mampu di daerahnya gitu loh. Disubsidi gitu. Disubsidi sama negara gitu loh. Tapi kan sebenarnya sekolah itu bukan jaminan bahwa lu akan bener. Banyak juga kan anak yang kuliah gitu sampai S1 pun gemblung-gemblung juga banyak gitu, yang benar-benar PA juga banyak gitu kan. Gimana buat ngejamin bahwa negara nggak rugi nih, udah kasih gratis subsidi, yang keluar malah lulusan gemblung gitu. Oke. Memang sekolah itu nggak ngejamin kesuksesan gitu loh. Tapi kalau kita boleh jujur nih ya ngelihatnya gitu loh. Nah berapa banyak sih orang gak sukses karena gak sekolah gitu loh, Riz? Ya kan lebih banyak yang karena dia sekolah. Nah pun sukses itu kan sebenarnya bukan cuman karena lo jadi CEO ataupun lo jadi owner sebuah bisnis, ya gak sih? Ada anak jalanan yang tadinya gak punya apa-apa terus dia bisa kerja dan jadi head of marketing misalnya di perusahaannya, itu menurut gue udah sukses versinya dia, Riz. Tapi kalau kita ngebatasin sukses itu cuma sebagai CEO misalnya atau jadi owner dari sebuah bisnis, ya mungkin sedikit gitu loh orang-orang yang tadinya dari orang biasa bisa ke situ. Nah jadi gue sepakat sebenarnya sekolah itu nggak ngejamin kesuksesan gitu loh. Tapi banyak orang yang sukses karena dari sekolah gitu loh. Oke, setuju. Cuman ya maksud gue gimana cara, ini kan anggapan lo bikin regulasi nih. Pemerintah mastiin itu gitu. Tanggung jawab lo gimana biar dananya itu tersalurkan dengan benar. Yang lulus tuh bukan lulusan gemblung gitu, lulusan yang PA yang benar-benar kacau gitu. Pertama, berikan pendidikan yang terjangkau dan gratis. Kedua, sejahterain gurunya. Karena seorang anak itu bisa benar-benar jadi sesuatu ketika lulus sekolah pas kalau dia ketemu sama guru yang tepat. Nah, sorry Riz, gue nih anak IKIP ya.
Ya kan, lu tahu IKIP kan, ya kan? Institut Apaan? Keguruan dan Ilmu Pendidikan nih, UNJ kan IKIP nih. Sama kayak UPI di Bandung, lembaga pencetak guru sebenarnya. Dan gua kan pernah jadi guru juga dulu. Dan sorry to say, tenaga guru itu bisa dibilang memang masih rendah secara kualitas pengajaran. Nah, kenapa? Karena posisi guru ini bukan posisi yang mentereng. Karena apa? Karena nggak sejahtera, Pak. Ya nggak sih? Kenapa orang rame-rame, Pak? Dia misalnya ngincar pengen jadi manajer di sebuah perusahaan. Ya karena sejahtera. Bukan cuma bergengsi ya, tapi sejahtera gitu loh. Nah kalau guru sejahtera menurut gue, semua orang lulusan kampus, bukan semua orang ya, mayoritas lulusan kampus yang berkualitas mungkin bakal lihat profesi itu sebagai profesi yang harus dia incar gitu loh. Kalau gurunya bagus, ya kan, ditopang dengan pendidikan yang terbuka untuk semua kalangan, itu pasti akhirnya bisa ngasilin siswa-siswa yang berkualitas. Nah, itu sih kalau dari gue, Riz. Oke, ini untuk mastiin ya. Jadi akses kedua itu adalah kesejahteraan guru. Ya baru tahu gue nih. Iya. Ini omongannya tuh lagi rame di internet. Iya. Karena kemarin guru Gembul tuh ngomong bahwa guru ini nggak pintar katanya, sampai kena somasi dia kan. Yes. Ya kebetulan juga. Nah itu harusnya nggak boleh baper sih. Ya harusnya nggak Iya boleh kan, baper. harusnya nggak boleh baper. Somasi kan. Yes. Ya ini next kebetulan nanti setelah lo nih gue bakal undang guru Gembul juga buat ngobrol. Guru Gembul. Oke. Oke, Nick, thank you banget nih. Siap. Jarang-jarang ada pengusaha yang mau podcast tapi nggak ngomongin bisnisnya. Ya, thank you nih. Siap. Karena bosan juga kalau ngomongin cerita hidup gitu kan. Siap. Thank you. Oke, Riz. Siap.